Kenapa dia? Karena kubu 01 menunggu inisiatif itu dimulai oleh 03. Tapi 03 tidak kunjung mendaftarkan hak angket itu ke DPR. Sehingga apa yang terjadi di kubu 03? Apa ia takut atau malah ternyata tidak dicurangin, bisa juga. Ya kalau dibilang takut apanya ya Bang? Itu tadi saya udah uraikan Iya, takutnya kenapa? apa. Karena angket itu secara konstitusi memang ada dalam konstitusi kita. Kalau kemudian melaksanakan konstitusi rakyat takut, aneh. Kalau kemudian melaksanakan konstitusi, kemudian kita harus khawatir, ditakut-takuti segala macam, justru menurut saya yang menakut-nakuti itu yang takut. Bukan, jadi ditakutkan itu kata mereka ya. Baru Ganjar bilang bahwa mau angket. Langsung distrum KPK. Ya, gimana ya? Kalau di PDI Perjuangan sampai pada komunikasi kami terakhir, kita tidak pernah mengatakan menolak hak angket, dan kemarin sudah dibuat semacam naskah akademisnya. Kita mau legitimasi hak angket ini kuat, sekuat-kuatnya secara intelektual, secara konstitusional, dukungan publik dan sebagainya, sehingga dia tidak menjadi langkah yang setengah hati. Tapi kalau dibilang kita takut, tidak. Dukungan publik 62% dari rakyat Indonesia menurut survei itu mendukung angket. Karangan bunga dikirimkan ke DPP. Apalagi ada ratusan, ada 50 tokoh termasuk Haris Azhar. Termasuk juga kemarin Iwan Fals juga bilang ya kalau begitu laksanakan saja hak angket. Artinya semua kalangan sudah bersetuju dengan hak angket. Kenapa tidak? Atau belum? Yang bilang tidak siapa? Ya, atau belum sampai sekarang. Nah, sekarang kita sedang memperkuat seluruh argumentasinya. Argumentasi hukumnya, argumentasi konstitusionalnya, argumentasi intelektualnya, dan sudah on progress. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu benar. Ada 100 halaman lebih naskah akademis yang memperkuat legitimasi intelektual dari hak angket ini. Dan sampai sekarang saya misalnya tidak pernah kemudian diminta untuk mundur dari hak angket. Tidak ada. 03 dengan P3 komunikasi berjalan baik, tidak ada hal-hal yang lain ya yang terkait penolakan hak angket. Saya ketemu juga dengan teman-teman Nasdem, oke. Makanya kalau kemudian ada yang bilang maju mundurnya di mana ya? Yang saya tahu maju terus. Persiapan dilakukan, komunikasi dilakukan, diskusi dilakukan. Teman-teman PKB juga kemarin di DPR ya, itu juga kencang sekali ya. Karena saya hadir juga di rapat paripurna itu. Jadi langkah mundur itu tidak ada. Per hari ini tidak ada. Tidak pernah diminta ke kami, tidak pernah dibicarakan. Yang terjadi apa? Langkah maju. Diskusi semakin maju. Penguatan bahan-bahan, penguatan dukungan semakin maju. Diskusi antar partai, bahkan sampai pertemuan antar relawan pendukung 01 dan relawan pendukung 03. Komunikasinya sudah terjalin semakin bagus. Nah, kalau dibilang kita ragu, di mana ragunya? Bahwa kemudian tidak harus hari ini kan, juga tidak harus kemarin toh. Gitu loh. Sebagian memang sedang menunggu perolehan suara final dari KPU tanggal 20. Tapi kalau itu dijadikan sebagai patokan, tidak ada sedikit pun keraguan dari kami untuk kemudian tidak melakukan langkah angket itu. Sama sekali tidak ada. Alasan untuk itu juga ada bukti-bukti yang dikumpulkan udah cukup kuat. Kalau bukti kan lebih pada MK. Tapi kalau gini, kita harus bedakan ya langkah ke Mahkamah Konstitusi dan langkah angket. Ya. Oke. Angket ini kan lebih pada tugas parlemen. Tugas parlemen itu kan ada 3. Pertama dia membuat undang-undang, kedua dia membuat anggaran, ketiga dia mengawasi 2 produknya, undang-undang dan anggaran. Ya. Ada tidak pengingkaran, penyelewengan, penyalahgunaan dari kedua itu?
Kalau ada dia diberikan kewenangan. Sebagai parlemen namanya hak angket. Artinya kita tidak berbicara tentang angka-angka, rekapitulasi angka-angka semata-mata, tapi ada tidak penyelewengan-penyelewengan dalam proses itu. Justru itu kan perlu dibuktikan Ya, kalau ada penyelewengan. artinya pembuktian yang akan dilakukan berbeda dengan pembuktian di MK. Iya tentu. Nah kalau itu kita akan panggil satu persatu dong. Kan ada proses ketika hak angket disetujui, kita akan panggil seluruh pihak terkaitnya. Dan di situ kan diperiksa masing-masing. Misalnya begini, berapa anggaran bansosnya? Kenapa kemudian dirapel sedemikian rupa? Itu loh. KPU sudah ditetapkan secara etik salah. Apa langkah berikutnya? Berkali-kali loh penetapan itu oleh DKPP gitu loh. Ada nggak kemudian ada tidak pelibatan secara masif misalnya aparatur negara? Karena tugas aparatur negara tidak untuk memenangkan salah satu calon. Itu ada undang-undangnya, ada. Terjadi nggak pelanggaran undang-undang itu? Kan itu yang akan dibahas dalam hak angket. Jadi kalau dibilang kemudian apakah hak angket akan membahas kecurangan pemilu? Tidak. Hak angket akan membahas secara spesifik adalah terjadi tidak pelanggaran undang-undang. Penyimpangan. Undang-undang itu apa? Selain undang-undang pemilu, APBN juga dituangkan dalam undang-undang. Betul tidak bahwa kemudian APBN yang harusnya untuk mensejahterakan rakyat ini misalnya ditemukan dalam proses angket itu kemudian dipakai untuk mensejahterakan kemenangan. Kan itu harus diperiksa dalam hak angket. Kalau orang membandingkan hak angket dengan Mahkamah Konstitusi itu dua hal yang berbeda, Bang. Iya. Tidak sama. Itu loh. Ya kalau ke Mahkamah Konstitusi kan kalau angkanya, suaranya kalau itu dirugikan itu ke Mahkamah Konstitusi. Iya, yang aku pikir sebenarnya begini. Kenapa banyak pihak yang kemudian seolah-olah khawatir dengan hak angket? Kok khawatir sih dengan produk konstitusi kita sendiri? Apa iya dari pihak 03 khawatir kalau angket dimajukan terjadi kerusuhan, Presiden Jokowi bisa keluarin keadaan darurat. Gini bang, kalau memang kemudian hak angket itu identik dengan kerusuhan, hapus aja dari konstitusinya. Itu loh. Kalau kemudian melaksanakan apa yang termaktub dalam konstitusi, kita khawatir, ya hapus aja. Bersidang lagi MPR-nya. Diamandemen lagi pasal itu. Bagaimana mungkin sebuah aturan yang ada secara konstitusional menjadi ketakutan buat bangsa ini? Menjadi ketakutan buat pemerintah? Menjadi ketakutan buat orang-orang tertentu? Enggak boleh dong. Konstitusi itu tidak boleh melakukan buat rakyat. Orang di aturan yang kita bersama kok. Dan disetujui. Oke, pertanyaannya, hak angket itu ada di dalam konstitusi? Ada. Kenapa kita takut? Kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita berlebihan melihat apa yang memang diberikan kewenangannya oleh konstitusi? Nggak boleh. Nggak boleh. Harusnya kita bangga. Harusnya kita senang ketika kemudian yang dilakukan adalah langkah konstitusional. Bukan mengingkari konstitusi. Bukan memanfaatkan atau memanipulasi konstitusi. Tapi secara konstitusional kita lakukan. Misalnya, kemudian ada yang kemudian malah berpikir, ya udah konstitusinya kita gugat. Tidak. Undang-undang kita gugat, tidak. Kita laksanakan konstitusinya, kita laksanakan undang-undangnya, lalu apa yang dikhawatirkan? Akan ada kekacauan, akan ada kerusuhan, dari mana? Yang mau rusuh siapa, yang mau kacau siapa, tidak ada. Kita mau konstitusi dijalankan dengan baik dan benar. Hak-hak itu boleh digunakan. Kalau kemudian hak itu tidak boleh digunakan, hapus dari konstitusi. Kalau gitu saya harus tanya kepada Bung Garis Azhar. Oleh rumah tadi. Gimana? Kenapa ada 50 tokoh harus mendesak? Beliau udah siap kok mengajukan hak angket. 50 tokoh masih banyak lagi bang yang mau ikut, tapi karena kemarin kami punya patokan soal formalitas dalam soal mendorong hak yang konstitusional tadi ya, menurut Adian tadi. Menurut konstitusi, enggak maksudnya yang disebutkan oleh Adian tadi hak konstitusi. Nah jadi kami segerakan saja. Saya juga tidak mematok angka 50 atau berapa, tapi
dalam hitungan 2 hari tiba-tiba saya ngajak beberapa teman, nyaris tidak ada yang menolak, bahkan ada yang minta untuk direferensikan ke sejumlah nama untuk ikut serta. Nah, soal apa namanya tadi kerusuhan atau ada rame-rame, justru menurut saya hak angket ini justru harus dijalankan untuk mencegah kerusuhan. Konsep dasarnya kan ada Om Ferry Amsari nih, Ferry Amsari nanti akan menjelaskan secara keterangan fungsi dari hukum dan fungsi dari tata negara. Jadi Ferry Amsari ini belajar hukum tata negara, bukan hukum rusuh negara. Kenapa? Karena tesisnya adalah hukum dia berkontribusi untuk mengatur negara supaya in order dalam satu dalam satu keteraturan. Nah, jadi saya ingin memaksakan bahwa kenapa kita dorong ada surat itu muncul, sejumlah warga ini muncul, supaya yang namanya tata tadi itu, keteraturan itu, order itu jalan. Kenapa dia jalan? Karena dia sudah tersurat di dalam konstitusi, bahkan di aturan di bawahnya, Undang-Undang MD3, yang menjelaskan soal bagaimana haknya setiap anggota DPR itu bisa digunakan. Dalam hal ini soal hak untuk mengawasi produknya. Dalam hal ini misalnya kita kaitannya atau konteksnya soal pelaksanaan pemilu. Maka ada undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, undang-undang pilpres. Jadi menurut saya semua ini sudah jelas. Nah yang menarik kan bisa dibantah lewat, tapi ada forum-forum komisi untuk mengawasi itu juga ada. Yang kami sampaikan dalam surat karena situasinya Bang Karni. Situasinya sudah situasi yang multi perundang-undangan, terjadi di banyak tempat. Saya nggak mau bilang bahwa yang dirugikan dari hak angket ini mungkin 02, mungkin juga 01 dan 03. Barangkali kecurangan itu juga menguntungkan setiap angka yang maju di kontestasi kemarin. Makanya meskipun suratnya kami tujukan ke pimpinan partai yang di 01 dan 03, karena memang banyak kekacauan yang kami terima sebagai non-partai, non-parpol, itu lebih banyak menguntungkan kekacauan itu pada si 02. Nah, pilihan yang keduanya Bang Karni, kenapa kami kirimkan ke 01 dan 02? Sebetulnya hanya butuh 25 orang yang melibatkan 2 parpol atau kalau pakai bahasa DPR dan di parlemen, hanya melibatkan minimal 2 partai atau 2 fraksi. Nah, jadi kami menganggap bahwa mengirimi surat ke koalisi 01 dan 03 sudah lebih dari cukup. Sudah terlalu glamor surat kami itu. Berlebih. Kalau kata anak-anak muda zamannya Kodari, lebay. Ya kan? Begitu. Nah, jadi udah berlebih. Nah, tapi kami ingin turut serta untuk supaya mekanisme ketatanegaraan kemewahan bangsa ini yang dijamin dalam sistem tata negara itu digunakanlah. Apalagi ini terkait dengan juga mobilisasi misalnya bansos. Itu kan duit rakyat juga. Tapi kenapa yang diuntungkan hanya presidennya saja? Kenapa enggak sekali-sekali yang bagiin bansos itu orang namanya Ikran Usaha Bakti? Ya kan? Mantan-mantan dubes ini dipanggil suruh bagi-bagiin beras, boleh dong. Atau mantan ketua pimpinan DPR seperti Pak Fahri Hamzah yang terhormat. Kenapa harus presiden? Ya kan? Nah menurut saya hal-hal seperti ini harus diungkap. Kenapa terjadi dalam waktu yang singkat, cepat, dan justru menimbulkan kekacauan. Nah justru hak angket ini ya untuk melakukan sebuah ketertiban ketatanegaraan. Fasilitas itu, kemewahan itu dijamin. Sesimpel itu. Banyak yang masih mau ikut. Dan ini bukan ahli tata negara. Tata Boga juga ikut. Tata Entertain ikut. Ya kan? Ada Melanie Subono yang dia dari panggung ke panggung, punya audiens yang banyak. Panji juga ikut, komedian. Teman-teman dari Papua, ada satu frater juga ikut. Ada aktivis perdamaian di Poso, Kaela juga ikut. Nah ini
banyak sekali yang resah dengan situasi ini. Nah, saya dan beberapa teman-teman membangun inisiatif itu. Saya, Pak Busro, coba ngajak menyusun surat itu secara resmi. Kami sudah sampaikan ke DPP masing-masing. Saya sampaikan juga ke WhatsApp, misalnya ke PKS lewat Pak Mardani, ke Nasdem, ke Sekjennya, saya sudah langsung dibalas dalam hitungan 10 menit. Jadi menurut saya sebenarnya ini sesuatu yang wajar, tetapi harus segera. Jadi memang konteksnya dan timingnya sudah sepenting itu, Bang Karni. Jadi menurut saya ini bagus dan baik. Sesimpel itu aja. Apa terlalu lambat menurut kawan-kawan di kelompok 50 itu? Bahwa si parpol-parpol ini belum menjawab. Belum mengajukan ke DPR secara resmi. Kalau berpikir baiknya saya menunggu tanggal 20. Menunggu tanggal 20. Kalau saya patok di masa yang agak lebih panjang lagi, sebelum rehatnya DPR, saya nggak tahu tanggal berapa, tapi itu nanti di pertengahan Mei ada pendaftaran pilkada. Saya pikir ini dalam konteks yang lebih luas ya, saya belum mengkonstruksikan jauh lebih detail, nanti Mas Ikram mungkin bisa membantu menjelaskan, tapi menurut saya ada hitung-hitungan politik elektoral. Tapi kami menduga seperti itu, tapi keinginan kami adalah sesederhana bahwa kami hanya ingin fasilitas tersebut digunakan untuk meminta akuntabilitas pemerintah yang menurut kami turut serta, atau bahasa yang sering digunakan media, cawe-cawe dalam berbagai rangkaian proses pemilu atau menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Mengingat Presiden juga ada anaknya di kontestan pasangan nomor 02. Jadi menurut saya kalau dia Presiden bisa segamblang itu ya, membiarkan anaknya maju, maka tidak ada yang perlu ditutup-tutupi dalam soal hak angket ini. Tidak ada yang perlu ditahan-tahan. Seolah-olah gila bener sih lo, mau minta Presiden bertanggung jawab di DPR, menjawab pertanyaan DPR. Menurut saya kalau Presidennya saja sudah berani seperti itu, apalagi yang mesti ditakuti dari rakyat, apalagi para partai politik atau para anggota. Karena hak angket ini haknya bukan haknya partai politik, tapi haknya setiap anggota parlemen. Kira-kira gitu, Bang. Jadi